Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, agar kamu selalu bertakwa kepada Allah itu, merenunglah setiap diri sudah berapa perbekalan yang disiapkan untuk hari esok. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kamu amalkan. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Hasyr ke-18. Para saimin was saimat, jamaah zuhur Masjid Raya Provinsi Sumatera Barat yang dimuliakan Allah. Tahun ini sepertinya puasa kita perbedaan memulainya. Ada yang memulai hari Sabtu, ada yang memulai hari Minggu. Ya, ada juga komunitas kelompok di daerah Kapalokoto, Kecamatan Pau, Naksabandia. Patokan beliau-beliau itu sejak dulu turun-temurun tetap bertahan dalam penglihatan kapan mulai puasa itu Ramadan itu jatuhnya. Ada lagi komunitas lain Sataria tetap juga bertahan kapan jatuhnya. Perbedaan itu rahmat. Jadi kalau ada awak kini ko nan hadir ko nan jumlah Ramadannya 9 10. Tapi ambo lihat tadi di rumah sampai kemari ada jo nalun puasa lai. Ini apa kelompoknya nggak tahu kita ini, ya kan? Ya. Maka pada pertemuan singkat Pak Zuhur ini, Ramadan dan renungan diri. Ramadan dan renungan diri. Kita ini tidak nabi, tidak rasul, tidak juga sahabat, tidak tergolong malah orang sebagai wali-wali Allah. Kita termasuk hanya umat biasa. Kalau begitu adanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan tetap berkesinggungan dengan kesalahan. Inilah satu renungan diri kita. Mulai sesudah Ramadan tahun yang lalu 1 Syawal sampai akhir Sya'ban tahun ini, kita yang tahu persoalan diri itu. Sentuhan-sentuhan tetap berkesinggungan dengan kesalahan itu satu momentum dalam Ramadan ini untuk melakukan renungan diri itu. Nisa 110
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'a, siapa yang melakukan berbagai tindak kejahatan dalam hidupnya itu, au yazlim nafsahu, atau berlaku zalim terhadap dirinya, summa yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, yajidillah, Allah langsung merespon, dia diberi ampun oleh Allah, ghafurur rahimah, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini kita melihat renungan diri itu. Di dalam ajaran Islam, kalau sudah bersalah disebut namanya berdosa. Kalau sudah berdosa, jelas diazab. Ketika ada orang bertanya ke kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, atau kita bertanya pada orang lain, mampukah Anda menerima azab? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Di keheningan malam kita basahi muka dengan air uduk, bersujud kepada Allah. Selesai itu onggokan dosa itu menetes air mata ini. Sudah pernahkah terjadi dalam 1 tahun ini? Kalau begitu perlu ada action. Tidak hanya sekedar meminta ampun, tapi ada tindak lanjut sesudah itu. 97 An-Nahl. Man amila salihah. Kalau pada Nisa, wa may ya'mal su'a. Kalau ini man amila salihah, siapa yang melakukan amal-amal kebajikan, min zakarin au untha, terdiri dari laki-laki atau wanita, wa huwa mu'minun, sedangkan dia benar-benar sosok yang beriman. Ini rohnya supaya amal itu hidup. Lalu apa respon diberikan oleh Allah kepada orang yang seperti itu? Falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kata Allah, kami jadikan hidupnya itu hidup yang baik. Karena manusia yang baik itu bermanfaat terhadap manusia lainnya. Dan pasti juga wala najziyannahum ajarhum bi ahsan ma kanu ya'malun. Kami berikan imbalan untuk mereka dengan yang lebih baik lagi sehubungan apa yang tengah amalkan itu. Dan berkaitan kita, Allah itu kan tidak pernah mungkir janji. Apakah kita juga berpikir aneh-aneh? Kalau memang begitu adanya ibu-ibu, bapak saudara sekalian, dilihat dari dua bentuk ayat tadi, yang satu berbentuk kesalahan. Bila itu dilakukan dengan sungguh-sungguh lalu Allah memberikan ampunan, tidak hanya cukup seperti itu, tapi ada action, tindakan nyata, amal kebajikan. Ramadan satu-satunya lahan subur untuk kita menyembah bibit-bibit unggul. Itu. Saya ulang, Ramadan satu-satunya lahan subur untuk menyembah bibit-bibit unggul. Kalau sudah kata unggul kan sudah terbayang. Asumsi kita nilai lebih di situ. Sudah banyak kita menerima informasi dari ustaz, dari guru kita, dari para buya-buya entah di mana kita tinggal melalui masjid.
melalui musalah, melalui surau. Tinggal lagi bagaimana action itu. Kemarin sebelum Ramadan, Bapak Ibu di antara kita juga barangkali menyaksikan di televisi seorang pastor dengan gagah dia berkata, berpidato 300 ayat-ayat Al-Quran perlu dipupus habis karena ayat-ayat itu diskriminatif. Saya usul itu kepada Menteri Agama. Apa perasaan awak tu Pak? Maksudnya 300 ayat Al-Quran ko perlu dipupus. Apa kata? Lirela awak. Tidak. Jangankan 300, jangankan 100, jangankan 10, jangankan satu ayat. Satu titik saja huruf yang punya titik tinggal begitu. Itu banyak Al-Quran itu ada pentasih sebelum beredar. Kenapa seenaknya pendeta itu melenggang tanpa ada beban? Kenapa pintu terbuka? Ini untuk tidak dipolitisir. Pintu terbuka. Masa iya suara azan sama dengan gonggongan anjing? Bebas orang melenggang. Ke pintu masuk ada waktu. Jadi tantang kita sebagai umat beragama Islam, kalau boleh saya beranalogi Bapak, satu makanan yang gurih, terkenal sebagai kuliner. Begitu kita lepas lewat Padang Panjang memasuki Kota Baru, ada namanya di situ tersurat di pinggir Bika Si Mariana. Ada apa dengan Bika? Di atas api, di bawah api juga. Di atas api itu orang-orang di seberang sana semakin gencar melakukan pendangkalan ketawitan dengan bermacam cara. Di bawah api yang saya maksud itu internal kita. Banyak yang meresahkan, banyak yang membuatkan satu kehebohan. Itu dimunculkan. Tidak hanya sembarang orang. Ini kan satu kegaduhan. Karenanya sudahlah. Tidak ada hak kita untuk mengeksekusi tentang itu. Tapi setidaknya diri kita, saya, ibu, bapa, saudara sekalian, jangan pernah berhenti melakukan tindakan-tindakan yang meramal amal saleh itu. Allah memberikan satu jaminan. Falanuhiyannau hayatan thayyibah. Ini kan satu investasi. Sangka raja orang kini investasi bayar mengolah, nama kesudahnya investasi bodong. Alanya raup nasabahnya sekian miliar. Pak capek yakin. Alun tatu bananya le jendak bananya tipu daya jendak tipu daya. Kena tidak punya roh agama yang dianut itu kalau yang terlibat orang di situ beragama Islam. Begitu juga tentang Ramadan ini. Yang di bawah api yang saya maksud itu persoalan pelanggaran Ramadan itu di kalangan kita umat beragama Islam. Bapak, Ibu, di dalam Al-Quran dikisahkan oleh Allah rumah tangga. Ada rumah tangga istrinya yang salihah, taat, suaminya cengkahak. Sia tu rumah tangga Firaun.
Siapa nama isteri Firaun? Asia. Tapi Allah memberikan satu perlindungan hidup yang baik itu kepada Siti Asia. Tidak pernah telapak tangan si Firaun ini untuk bisa menyentuh tubuh Siti Asia. Kerana Allah yang memberikan perlindungan. Ada ceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada lagi rumah tangga suaminya yang baik, istrinya jahat. Siapa itu? Rumah tangga Nuh alaihissalam. Lah turun hujan labek dari langit, lah membasuh air dari bumi, manam picayo ke Nabi Nuh naik ke perahu beliau. Mana hendak lari atau masuklah isteri dan anak Nuh ke lari. Berceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada rumah tangga celaka dua-duanya. Suaminya jahat, istrinya juga jahat. Rumah tangga siapa itu? Abu Lahab. Dimuat oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak ada arti kekayaan dan harta yang diusahakan oleh Abu Lahab itu, malah untuk menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Istrinya yang selalu keluar rumah, masuk pintu ke pintu mengantarkan fitnah. Nanti diikat batang lehernya itu dari tali yang dipintal dari sabut. Sementara awak nadir kini kau setidak-tidaknya biar ayah awak dulu, biar awak kini, biar nalaba minantu rumah tangga yang diharapkan dan dirindukan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kan tidak bisa sebatas itu kalau tidak ada action yang saya katakan tadi. Agaknya barangkali di tiap rumah tangga kita ada waktu yang mepet, tidak mungkin kita salat berjamaah di masjid, di surau, di musala kena pepetnya waktu. Tidak ada salahnya seorang suami itu menjadi imam di tengah rumahnya memimpin salat dengan langgam suara yang sederhana. Begitu sang imam sampai membaca kalimat dari Al-Fatihah berujung dengan kata waladhalin, makmum menjawab di belakang dengan kata yang sama, amin. Yang makmum itu istrinya, yang makmum itu anaknya, yang makmum itu mantunya, yang makmum itu cucunya. Betapa tidak surgawi hidup itu. Tapi yang kesenjangan-kesenjangan itu kan tetap ada. Ada rumah tangga orang Islam tu ibu, istrinya yang salat, suaminya tidak. Ada rumah tangga orang Islam tu suaminya yang salat, istrinya tidak. Ada rumah tangga orang Islam itu ayah salat, ibu salat, anaknya enggak. Ada rumah tangga orang Islam itu mertuanya salat, mantu enggak. Ada. Mana yang lebih menggeliti apa lagi kata ayah mereka yang punya anak. Apa kata mereka pada anak-anak mereka? Kalian bisa sembahyang lah, kalau cukup lawadin saya nak sembahyang nak. Apa menyelesaikan itu? Jadi agama ini tidak dirasakan satu kebutuhan. Ini budaya. Ini kan sudah menjadi contoh klasik bagi kita setiap Ramadan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di awal-awal Ramadan tu wah rame. Yalah di Masjid Raya suara imamnya kiraatnya tauhidnya apa, suaranya merdu. Sementara tempat-tempat tinggal ada imam itu faktor U, umuannya membawa pulmai suaranya tidak begitu kedengaran. Allahu Akbar. Itu manang kurang imannya di satunya. Kalau kepulang malam lo kepulang muka rumah. Macam takabi imam baru nyol tiba sebalik. Malam berikutnya kalau ke tempat itu juga dia salat, dia bertanya dulu, "Le ndak imam nak kepatang lo lihat kon?"
sahabat bantu itu baru. Abah nak perlu awak menanam bibit-bibit unggul dalam Ramadan itu. Inilah salah satu menjadi renungan diri kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.